Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa minta pertolongan Tuhan agar firman yang kita dengar bisa kita pahami dan menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Setelah kami memuji dan memuliakan Engkau, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup yang akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir di jemaat gereja Okumene Seruyung ya Tuhan Petesago ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Salam, selamat pagi dan selamat kita beribadah. Ya. Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, tidak membuang waktu. Terima kasih untuk pengurus gereja Okumene Seruyung yang memberi kepercayaan untuk pelayanan sekalipun secara online. Namun firman Tuhan tidak akan pernah berubah, tetap dahsyat. Ya. Sebab itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Allah. Dan kita buka firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7. Bunyi firman Allah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, hari-hari ini kekristenan kita selalu mendapat sorotan, ya, di mana ada yang mendapat sorotan positif, ada yang negatif, atau dengan kata lain ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya. Namun Alkitab sudah mencatat bahwa ya, kita ini adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah, sebab itu bagaimana supaya kehidupan kita ini ya boleh dikatakan menjadi berkat bagi orang lain, apatah lagi berada di air seman ini. Nah, sebab itu melalui pembacaan kita ini yang saya beri tema, yaitu ya, sikap hidup orang Kristen di air seman. Ya, sikap hidup orang Kristen di air seman. Di air seman ini Petrus menuliskan bahwa setidaknya dalam pembacaan kita ini ada beberapa hal yang kita memperhatikan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yang kita harus perhatikan,
yaitu penguasaan diri atau mampu memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Dan ini penting sekali kita miliki, sebab Amsal pun menyampaikan bahwa selain itu dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32. Ya. Sebab itu, apa manfaatnya kalau kita memiliki penguasaan diri? Apa manfaatnya, saudara? Paling tidak dikatakan penguasaan diri itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih hidup dalam taat, takut kepada Tuhan. Dengan penguasaan diri, kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita untuk memiliki penguasaan diri. Dan kita menguasai diri itu dalam bentuk apa, dalam hal apa, saudara? Sudah tentunya dalam kehidupan kita ini, yang pertama yang kita harus kuasai adalah pikiran kita. Ya. Jika dikatakan pikiran ini kalau kita tidak kuasai, kita tidak kontrol, saudara, maka tindakan pun akan tidak terkontrol, tidak baik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pentingnya memiliki yang namanya penguasaan diri dalam pikiran kita, sehingga pikiran itu bisa dikontrol, bisa diawasi. Ya. Apalagi berada di air zaman ini. Bahwa bisa disimpulkan bahwa bila pemikiran kita terus terisi dengan firman Allah, diisi dengan firman Allah, hal-hal yang baik, maka dengan kata lain bahwa segala perbuatan kita, segala tindakan kita akan baik juga dan akan terkontrol, saudara. Yang kedua adalah lidah kita, mulut kita ini, perkataan kita ini harus dikontrol. Amsal pasal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri. Ya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata kita, saudara. Perkataan itu dikontrol. Karena dengan perkataan bisa kita mengutuk orang, dengan perkataan juga kita bisa memberkati. Jadi perlu dalam kehidupan ini kita kontrol itu. Ya, lidah perkataan kita. Lidah yang paling kecil tapi berbahaya. Ya, punya bisa. Seperti korek api bisa membakar rumah, bisa membakar hutan. Sekecil apapun tapi berbahaya. Sama dengan lidah kita. Ini perlu kita kuasai dalam hidup kita. Nah, orang bisa menguasai ketika dia hidup dalam Tuhan. Rajin membaca firman Allah, mengisi hidupnya dengan firman Allah, selalu ya dekat dengan Tuhan itu. Dan yang ketiga, untuk yang perlu kita kuasai adalah mata. Ya, ada tertulis dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang kata lain bahwa jika tidak dapat menguasai mata kita ini, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus dalam dosa. Ada banyak dosa melalui mata. Ya, gelap mata bahaya. Bisa kita melihat mungkin ya orang lain yang sementara entah itu bawa mobil atau bawa duit, ya kita bisa menjadi perampok, bisa membunuh kalau kita tidak kuasai, karena mata ini
kita tidak kuasai, kita tidak kontrol, bahaya. Nah, sebab itu saya percaya jemaat yang ada di sini adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Ya. Tidak seperti yang kita baca ini bahwa tidak menguasai diri. Justru harus dikuasai dalam segala kehidupan kita. Ya. Contoh kalau orang yang tidak menguasai dirinya seperti Simpson atau Samson. Bagaimana dia jatuh dalam dosa karena dia tidak menguasai pikirannya, hatinya, seluruh kehidupannya tidak dikontrol. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Itu. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi kita juga. Apatah lagi kita ada di akhir zaman ini. Orang kalau tidak menguasai diri gampang marah, gampang tersinggung. Ya. Dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan kalau tidak menguasai diri. Ya. Itu sikap yang pertama yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Dan sikap yang kedua, saudara, yaitu kita harus memiliki dalam kehidupan kita dalam pembacaan tadi, yaitu harus tenang. Ya. Tenang ini adalah semua orang merindukan dan membutuhkan sifat yang tenang, siapapun dia. Ya. Siapapun dia. Firman Tuhan berkata bahwa ada 3 hal yang dibutuhkan oleh manusia, kebahagiaan, kekayaan, dan ketenangan. Itu dirindukan oleh manusia. Namun sifat ketenangan ini tidak datang dengan sendirinya begitu. Raja Daud berkata bahwa ya dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan, jiwanya tenang, hidupnya tenang. Karena dalam lindungan Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa untuk melindungi kita. Harta, kekayaan tidak bisa. Profesi tidak bisa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan dilindungi dan akan dijaga. Bukan hanya dalam dunia ini, tapi sampai diperjuangkan sampai kepada keselamatan. Nah, sebab itu, mari bersama-sama kita memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau kita berada dalam Tuhan, dalam Yesus, kita tenang karena kita melekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang tenang itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita belajar tenang dalam menghadapi. Memang kalau kita melihat keadaan sekarang ini, seperti bangsa kita ini, daerah kita ini masih sangat bergumul dan berdoa. Tidak bisa membuat kita tenang karena masih dilanda dengan COVID-19 atau virus corona ini. Iya. Tapi bagaimanapun juga, secara rohani, kalau kita tidak membereskan kehidupan kita, mendekatkan diri, kita tidak pernah merasa tenang. Tapi justru kita akan meraba-raba, gelisah terus. Sehingga Amsal pasal 28 berkata bahwa ada orang sekalipun tidak dikejar, tapi dia ketakutan. Karena yang mengejar itu adalah kekhawatiran dalam hidupnya, dosa dalam hidupnya. Itu yang membuat dia takut, tidak bisa tenang, gelisah terus. Ya. Miskin gelisah, kaya gelisah. Pilihlah dekat dengan Tuhan. Entah kita miskin, entah kita kaya, mari kita dekat dengan Tuhan. Seperti Raja Daud. Daud adalah orang yang kaya. Dia seorang raja. Tapi dia mengambil satu keputusan di sini, komitmen bahwa dekat Tuhan itu dia tenang. Ya. Dan sikap yang ketiga, yang terakhir itu adalah suka berdoa. Ya. Doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab bagaimanapun juga di dalam kita berhubungan dengan Tuhan bukanlah
diukur dari kata-katanya yang rapi, kata-katanya yang indah. Pada saat kita berdoa, tidak. Tapi justru keintiman kita, seberapa jauh kita intim dengan Tuhan, namanya berdoa. Karena doa ini adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Di akhir zaman ini kalau kita tidak hidup dalam doa, ya, kehidupan kita ini seperti itulah tadi, tidak bisa tenang. Ya. Kita akan mengalami berbagai-bagai kegelisahan dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya itu membangun suatu hubungan dengan Tuhan melalui doa di akhir zaman ini, karena melalui itulah kita boleh dimampukan, dikuatkan. Doa adalah jawabannya. Nah, ada pujian berkata bahwa ketika kita berdoa, Tuhan ada karena Dia hanya sejauh doa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebab itu jemaat yang ada di sini, saya bangga. Sekalipun sesibuk-sibuknya, pasti memposisikan diri, mengambil masa untuk bisa beribadah, entah itu ibadah yang awal, jam 6 atau jam 8. Ya. Disinilah kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan yang datang pada saat malam ini atau hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini kalau berbicara tentang kesudahan itu memang takut kita. Tapi ini kita dihimbau, kesudahan segala sesuatunya. Segala, entah itu kemewahan, entah itu kesenangan dunia ini. Penderitaan ini akan disudahi. Tidak ada kesempatan lagi. Justru kita akan mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan. Nah, sebab itu mari kita banyak berdoa. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita sama-sama dekat dengan Tuhan. Ya. Demikianlah renungan singkat yang kami sampaikan pada saat ini secara online. Ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir, yang sudah mendengarkan firman ini. Puji Tuhan. Kami kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati kita. Amin.